Hai, selamat datang. Di video kali ini akan membahas tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mencari penyelesaian dalam sistem persamaan linear. Nah, dalam penyelesaian sistem persamaan linear ini, kita disajikan dalam dua eliminasi, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, tentunya tak lepas dari yang namanya operasi baris elementer. Nah, apa sih operasi baris elementer itu? Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Nah, kemudian dari eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, apa bedanya? Yang pertama adalah dari namanya dulu. Eliminasinya sudah beda gitu ya. Yang satunya hanya Gauss, yang satunya Gauss-Jordan. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk umumnya dari eliminasi yang terakhir gitu ya. Kalau eliminasi Gauss itu nanti sampai ke dalam bentuk eselon baris, tapi kalau Gauss-Jordan sampai ke eselon baris reduksi. Sedangkan untuk eliminasi Gauss-Jordan dari matriks atau bentuk matriksnya eselon baris reduksi, itu sudah bisa langsung dilihat solusi dari SPL-nya. Namun untuk eliminasi Gauss sendiri ketika sudah sampai bentuk akhirnya eliminasi Gauss, yaitu dalam bentuk eselon baris, maka harus dilakukan yang namanya substitusi balik. Nah, apa sih itu bentuk umum eselon baris dan eselon baris reduksi? Nah, teman-teman juga bisa lihat di video sebelumnya yang bersamaan dengan video penjelasan tentang OB. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk ke dalam contoh soal seperti ini ya. Biasanya ada soal-soal seperti ini dan kali ini kita akan mengerjakannya dengan operasi baris elementer, yaitu dengan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, namun sebelumnya kita akan buat simbol-simbol ini ke dalam bentuk sistem persamaan linearnya dulu. Jadi yang pertama kita punya di sini 2S ditambah L sama dengan 5. Artinya ada dua segitiga ditambah satu lingkaran hasilnya 5. Kemudian dari persamaan yang kedua, dari gambar baris yang kedua, itu ada 3L dikurangi 2P sama dengan min 3. Artinya 3 lingkaran dikurangi 2 persegi sama dengan min 3. Dan seterusnya sampai kita punya persamaan yang keempat. Nah, kemudian saya tuliskan kembali di sini SPL-nya. Nah, untuk yang persamaan pertama itu kan kita punyanya 2S ditambah L sama dengan 5 begitu ya. Nah, sebetulnya dalam persamaan pertama itu tadi kita punya 3 variabelnya sebetulnya ada nilainya, koefisiennya. Yaitu kalau nggak ada P-nya kan sama aja kita punya koefisiennya adalah 0P begitu ya. Karena itu tidak dituliskan. Nah, kenapa sih kita perlu tahu ini? Karena kita akan mengubah SPL ke dalam persamaan matriks, di mana persamaan matriks itu terdiri dari yang sebelah sini itu adalah matriks koefisien, yang SLP ini adalah matriks variabelnya, dan yang sama dengan bagian terakhir ini, sebelah kanan itu adalah matriks konstantanya. Nah, di mana matriks koefisiennya disusun berdasarkan variabel yang ada. Kalau di sini SLP berarti di sini untuk koefisiennya S, ini untuk koefisien variabel L, dan di sini untuk koefisien variabel P, gitu ya. Nah, untuk persamaan yang pertama di sini kita punya 2, 1, 0. Kita tuliskan di sini teman-teman, 2, 1, 0. Sampai nanti ke persamaan yang keempat yaitu 3, 2, min 1. Kita tuliskan di sini. Jadi kalau negatif berarti kita tuliskan negatif 1. Nah, kemudian setelah dari SPL diubah ke dalam persamaan matriks, kalau nanti kita mau lakukan eliminasi maka kita akan ubah dalam bentuk augmented matrix atau istilah lainnya matriks lengkap atau matriks yang diperbesar, di mana matriks ini tersusun dari dua gabungan matriks dalam persamaan matriks, yaitu persamaan atau matriks koefisiennya ditulis di sebelah kiri, kemudian disusun untuk matriks sebelah kanannya adalah matriks konstantanya. Begitu teman-teman. Nah, augmented matrix inilah yang akan digunakan untuk eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Langsung saja kita masuk ke dalam eliminasi Gauss, yaitu pada tahap pertama. Kalau teman-teman ingat tadi eliminasi Gauss ada dua tahap, yaitu tahap pertama eliminasi dengan OB sampai ke dalam bentuk eselon baris, kemudian yang kedua adalah eliminasi atau substitusi balik. Nah, langsung nih kita lakukan yang namanya eliminasi sampai ke tahap atau bentuk eselon baris. Maka yang pertama adalah kita akan membuat leading one atau satu utamanya di sini gitu ya. Teman-teman bisa lakukan dibagi
setengah atau dikali setengah atau dibagi 2, atau bisa jadi kita tukarkan baris 1 dengan baris yang ketiga. Nah, kalau saya pilih menukarkan baris 1 dan baris yang ketiga, sehingga hasilnya begini. Nah, karena di sini nanti kita sudah punya leading one, berarti otomatis langkah berikutnya kita akan mengenolkan di bawah leading one, ya. Jadi fokusnya adalah mengenolkan 2 dan 3. Operasinya adalah min 2 baris pertama ditambah baris ketiga, kemudian min 3 baris pertama ditambah baris keempat untuk mengenolkan yang 3. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian setelah dapat leading one yang pertama, maka target kita adalah membuat leading one di baris yang kedua. Karena ini belum, maka kita lakukan untuk mencari leading one dengan cara menukarkan baris kedua dengan baris yang ketiga. Nah, sudah dapat leading one pertama dan leading one kedua, maka kita akan mengenolkan yang bagian 3 dan 2 dengan operasinya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya leading one pertama, leading one kedua, berarti kita akan buat leading one yang ketiga pada baris yang ketiga. Nah, bisa dengan cara menukarkan baris keempat dengan baris ketiga, atau bisa juga dengan cara mengalihkan 1/10 dari baris yang ketiga. Kali ini dikalikan dengan 1/10 baris ketiga sehingga hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah punya leading one pertama, leading one kedua, dan leading one ketiga. Berarti berikutnya kita akan mengenolkan di bagian bawah leading one yang ketiga. Operasinya adalah min B3 plus B4 sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman cermati dari video sebelumnya, maka ini sudah dalam bentuk eselon baris gitu ya. Karena syarat yang pertama adalah angka atau baris yang tak nol itu semuanya sudah, angka pertamanya sudah 1. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau ada baris yang isinya 0 semua sudah ada di bagian paling bawah. Syarat yang ketiga, leading one pada baris berikutnya itu ada di bawah kanan gitu ya, sudah ada di posisinya bawah kanan semua. Oke, berarti ini sudah masuk ke dalam eselon baris. Nah, setelah itu kita tuliskan kembali masuk ke tahap 2, yaitu substitusi balik untuk mendapatkan penyelesaian SPL. Nah, dari augmented matrix dari bentuk yang terakhir, eselon baris, nanti kita akan ubah ke dalam SPL lagi gitu ya. Jadi kalau tadi di sini ada SLP begitu, berarti kita punya 1S ditambah 2P sama dengan 8 dan seterusnya. Jadi nanti dari persamaan matriks dari bentuk matriks augmented matrix ini kita punya SPL-nya berikut gitu ya. Dilakukan substitusi balik, berarti substitusinya balik. Dari persamaan 3 digunakan untuk persamaan 2, dari hasil dari itu kita gunakan ke persamaan 1. Nah, untuk yang substitusi balik yang gini, kita akan substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Jadi persamaan 3 masuk ke persamaan 2 untuk mendapatkan nilai L-nya. Jadi P-nya dapat 3, L-nya dapat 1. Setelah itu kita gunakan hasil yang diperoleh, disubstitusikan ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai S-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya kita sudah peroleh nilai S-nya 2, L-nya 1, dan P-nya 3. Nah, kemudian masuk ke eliminasi Gauss-Jordan. Kalau Gauss-Jordan kan diubah dengan menggunakan OP sampai ke eselon baris reduksi gitu ya. Nah, sebetulnya sama seperti eliminasi Gauss gitu ya. Namun kalau di eliminasi Gauss-Jordan kan sampai ke eselon baris reduksi. Nah, kebetulan matriks eselon baris yang ada di Gauss tadi itu sudah sampai di bagian sini gitu kan. Nah, kalau nanti kita mau buat ke dalam matriks eselon baris reduksi, berarti kan tinggal ngecek ya, satu utama, baris yang 0 semua sudah ada di bawahnya. Kemudian kolom yang terdapat satu utama, elemen lainnya harus 0. Kolom pertama oke, kolom kedua oke. Nah, kolom ketiga belum oke. Berarti bagian 2 dan min 4 ini harus dibikin 0. Dengan cara apa? Kita mengoperasikan OB sekali lagi gitu ya. Diperoleh hasil matriksnya seperti ini. Nah, dari sini nih kita ingat-ingat lagi ini untuk persamaan matriks yang pertama gitu ya. Berarti kita punya susunannya SLP dan konstanta di bagian sini. Nah, sehingga kita bisa cari untuk nilai S-nya itu sama dengan 2. Untuk nilai L-nya sama dengan 1 begitu, dan nilai P-nya ada sama dengan
3. Nah, begitu teman-teman. Teman-teman bisa putuskan sendiri enak pakai cara eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, tergantung teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.